Ketemu lagi di pembelajaran matematika online SMA Operator Don Bosco Banjarmasin. Ini materi matematika wajib kelas 11, berarti untuk kelas 11 MIA dan 11 IPS. Kita masuk ke bab 4 di matematika wajib ini, yaitu tentang transformasi geometri ya. Ada apa saja yang kita bahas? Transformasi geometri itu ada 4 hal yang dibahas ya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas 2 hal dulu, yaitu tentang translasi. Apa itu translasi? Yang kedua adalah refleksi. Apa itu refleksi ya? Pijat refleksi. Oke, kita akan belajar sama-sama pada bagian ini. Baik, ya, kita lanjutkan materi. Ini adalah transformasi geometri. Ini bab keempat ya, setelah induksi, program linier, matrik. Yang keempat kita memasuki namanya transformasi geometri. Nah, transformasi geometri sendiri itu terbagi menjadi 4 ya. Ini sebenarnya di SMP juga sudah. Jadi ini cuma melanjutkan. Ada 4 transformasi geometri yang akan kita bahas ya. Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi ada 4 ini, jangan jadi pembahasan kita. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama translasi ya, istilah lainnya pergeseran. Transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Itu yang disebut sebagai translasi ya. Jadi mirip vektor sebenarnya. Notasinya T, AB, A itu kanan kiri, B itu atas bawah. Ya, biasa. Jadi kalau ada sebuah titik X, Y, kita translasi AB, hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen. A aksen, Y aksennya apa? Ya jelas. X ditambah A itu adalah X aksennya. Kemudian Y ditambah B itu adalah Y aksennya. Nah, biasa dikerjakan dalam bentuk seperti ini. Jadi X aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Dalam bentuk matrik boleh mengerjakannya. Oke. Nah, lalu kadang-kadang komposisi translasi ya. Komposisi translasi itu maksudnya adalah translasi yang dilakukan di lebih dari satu kali, atau di komposisi namanya. Di komposisi. Jadi translasi yang dilakukan lebih dari satu kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, terserah. Jadi misalnya ada A, X, Y di translasi T1 menghasilkan X aksen Y aksen, di translasi T2 lagi menghasilkan X double aksen Y double aksen ya. Nah, kalau ditanya rumusnya ya kayak gini. Ya. X double aksen ya, X double aksen, Y double aksen. Ini X ditambah A ditambah C, tinggal tambah aja. Boleh digabung duluan. Kalau ditanya apa komposisi transformasi, apa komposisi translasinya, ya ini kalian tambah nih, A tambah C, B tambah D itu jadi T2 bundaran T1. T2 bundaran T1 itu komposisi dari T1 dilanjutkan T2 ya. Boleh juga dikerjain sendiri-sendiri, T1 dulu baru T2 dulu. Oke? Mudah-mudahan paham. Kita masuk ke contoh ya. Coba nomor 1, tentukan hasil translasi titik A 2,-3 oleh translasi T 4,-2. Jadi cara ngerjainnya itu tinggal begini. X double aksen, X aksen Y aksen sama dengan, tinggal masukin aja X ditambah A, Y ditambah B. Tinggal masukin X-nya, ini X ya, ini X Y, ini AB nya. Berarti 2 ditambah 4 negatif 3 ditambah negatif 2. Maka X aksennya aksennya 6 negatif 5. Nah, berarti A aksennya adalah 6, negatif 5. Mudah? Contoh yang kedua ya. Tentukan translasi T yang memindahkan titik Q negatif 4,2 ke titik Q aksen negatif 1,6. Kalau nomor 1 itu ada translasinya, nomor 2 translasinya ditanya. Jadi ibaratnya gini, saya punya titik Q negatif 4,2, oke. Saya translasi AB begini, maka saya memperoleh Q aksennya negatif 1,6. Nah, yang saya tanyakan berapa translasi AB-nya? Nah, kalau berdasarkan rumus kan gini ya. X aksen Y aksen itu adalah X ditambah A, Y ditambah B. Oke. Ini X, Y-nya, ini X aksen, Y aksennya. Oke, berarti kalau kita masukin angka yang ke dalamnya berapa ini? Negatif 1, 6. Terus negatif 4, 2 ke arah bawah ya, ditambah A ditambah B. Oke. Nah, kita ambil satu-satu. Min 1 sama dengan negatif 4 ditambah A ya. Negatif 1 ditambah 4 sama dengan A. 3 sama dengan A. Oke. Kemudian
6 sama dengan 2 ditambah B. Berarti 6 dikurang 2 sama dengan B. 4 sama dengan B. Nah, dari sini maka kita memperoleh T-nya adalah 3, 4. Oke. Contoh nomor 3 ya, titik K negatif 2, negatif 4 ditranslasikan oleh T1 P,5 dilanjutkan translasi T2 4Q menghasilkan K aksen 1, min 2. Tentukan nilai P dikurang 2Q. Jadi ini komposisi translasi ya, translasi yang dilakukan lebih dari satu kali. Nah, kalau kita jabarkan secara bertahap kayak gini, titik K negatif 2, negatif 4 kita translasi T1 P5 ya, menghasilkan ini bukan K ya, ini K double aksen nih, sorry. Oke. K aksen di sini, X aksen, Y aksen. Lalu ini ditranslasi lagi dengan T2 4Q. Nah, akan menjadi K double aksen, inilah 1, min 2. Kalau kita pakai rumusnya, mesti ingat X double aksen, Y double aksen itu adalah X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Ini X, Y nya, ini X double aksen, Y double aksennya, ini AB nya, ini CD nya. Oke, kita masukin angkanya ya. X double aksennya 1, min 2, 1 negatif 2, X Y nya negatif 2, negatif 4 ditambah A nya di sini P, C nya di sini 4. Oke. B nya di sini 5, D nya di sini Q. Nah, kita tinggal selesaikan ya, bahwa ternyata 1 sama dengan min 2 ditambah P ditambah 4 ya, itu sama dengan P ditambah 2 ya. P sama dengan 1 dikurang 2, P nya negatif 1. Oke, kemudian min 2 sama dengan negatif 4 ditambah 5 ditambah Q. Oke, min 2 sama dengan 1 ditambah Q. Satunya dipindah ya. Negatif 2, negatif 1, Q nya negatif 3. Nah, yang ditanyakan bukan P dan Q, tapi nilai P dikurang 2Q. Negatif 1 dikurang 2 kali negatif 3. Negatif 1 ditambah 6. Jawabannya 5. Oke. Salah ya. Oke, sekarang nomor 4 ya. Garis M 2X dikurang 3Y tambah 12 sama dengan 0 ditranslasi oleh T1 negatif 2. Tentukan persamaan garis hasil translasinya. Jadi kalau sebelumnya kita hanya mentranslasikan sebuah titik, oke, kali ini kita akan mentranslasikan sebuah garis. Lalu bagaimana caranya? Jadi kalau titik kan gini ya. Kalau saya punya titik A, X, Y, berarti kan dia ditranslasi 1, min 2. Oke, akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Ini kalau titik. Nah, tapi sekarang garis. Nah, rumusnya kita ambil yang titik ya. X aksen, Y aksen itu adalah X ditambah 1, Y ditambah min 2. Gini kan? Oke, berarti saya dapat sebuah persamaan, yaitu X aksen sama dengan X ditambah 1, Y aksen saya sederhanakan adalah Y dikurang 2. Nah, untuk mentranslasi sebuah garis, kita tinggal mencari X di dalam X aksen. Jadi bentuk X aksen sama dengan X tambah 1 saya ubah. Satunya saya pindah jadi X aksen sama dikurang 1 sama dengan X ya. Atau saya tulis terbalik, X aksen dikurang 1. Oke. Y juga sama ya. Y aksen ditambah 2 sama dengan Y ya. Atau Y-nya adalah ya berarti Y aksen ditambah 2. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, kita tinggal substitusi ke persamaan M. 2X dikurang 3Y ditambah 12 sama dengan 0 kan. Nah, X-nya apa? X aksen min 1 berarti 2 X aksen min 1 dikurang 3 Y aksen ditambah 2 ikuti ya, ditambah 12 sama dengan 0. 2 X aksen dikurang 2 dikurang 3 Y aksen dikurang 6 ditambah 12 sama dengan 0. Berarti kalau saya susun 2X aksen dikurang 3Y aksen min 2 min 6 min 8 tambah 12 plus 4. Nah, lihat ini M aksen. Jadi kalau awalnya M nya itu dalam XY, oke, M aksennya ini dalam
aksen. 2x aksen dikurang 3y aksen ditambah 4. Nah, tapi dalam jawaban akhir jadi bayangan garis M itu kita hapus aksennya. 2x dikurang 3y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi di hasil akhir aksennya baru kita hapus ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Sekarang kita masuk ke bagian B ya. Kalau tadi A translasi, sekarang bagian B refleksi atau pencerminan. Adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Jadi ciri utamanya adalah dia punya cermin ya. Jadi kalau saya punya bangun, saya cerminkan, ini cerminnya, maka hasilnya seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, objeknya bentuknya pasti sama ya. Bentuknya sama walaupun terbalik ya. Yang kedua, jarak objek sama ke cermin dengan bayangannya. Maksudnya ini ke sini sama, ini ke sini sama ya. Ini ke sini sama dengan ini ke sini, ini ke sini sama. Nah, jarak objeknya sama. Terus yang ketiga adalah yang terpenting, jarak terpendek yang digunakan adalah jarak tegak lurus cermin. Jadi jangan bilang jarak antara ini ke sini itu adalah ini, itu nggak boleh ya. Jadi jaraknya adalah tegak lurus cermin. Ini semuanya tegak lurus. Nih. Jadi nggak boleh miring. Kalau miring nanti bayangannya nggak sama. Oke, lalu bagaimana cara mengerjakan refleksi? Cara termudah dan tercepatnya adalah dengan menghafal rumus-rumusnya ya. Rumus-rumusnya. Nanti saya kasih lihat gambar geometrinya. Tapi ini rumusnya. Nah, untuk menghafal rumusnya saya bantu ya. Saya bagi menjadi 4 bagian sebenarnya. Nah, lihat sekarang bagian pertama dulu, lihat ya. Pencerminan terhadap sumbu X itu disebutnya MX ya. Jadi kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya negatif. X, min Y. Oke, bayangannya. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang negatif. Negatif X, Y. Nah, sumbu X dan Y itu kan berpotongan di titik 0,0 ya. Nah, maka pencerminan terhadap titik pangkal koordinat itu tinggal dua-duanya di negatif. Negatif X, negatif Y. Ini bagian pertama ya. Pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan pangkal koordinat. Ini mirip-mirip. Jadi kalau sumbu X min Y, kalau sumbu Y min X, kalau pangkal koordinat min X, min Y. Pangkal koordinatnya adalah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Bagian pertama. Bagian yang kedua, kita hafal nanti adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dibalik. Jadi Y, X. Kalau terhadap garis Y sama dengan min X, dibalik diberi min. Nah, ini bagian kedua. Oke. Anda hafalkan. Terus bagian yang ketiga adalah terhadap garis X sama dengan A. Kalau terhadap garis X sama dengan A, dia tinggal 2A min X, Y. Kalau terhadap garis Y sama dengan B, Y, tinggal 2B, Y. Nah, gabungan dari dua ini adalah pencerminan terhadap titik A, B. Titik A, B. Apakah titik P, apakah titik O, Q, boleh A, B. Maka pencerminannya adalah 2A kurang X, 2B kurang Y. Itu bagian ketiga. Bagian yang terakhir nomor 9 adalah pencerminan terhadap Y sama dengan tan alfa X atau garis ya, garis MX sebenarnya. Dengan M-nya tan alfa. Nah, dengan M sama dengan tan alfa maka saya bisa mencari nilai alfa ya. Kalau nilai alfanya dapat, maka bayangannya pun dapat ya. Bayangannya pun dapat, yaitu tinggal X aksennya adalah X cos 2 alfa ditambah Y sin 2 alfa, sedangkan Y aksennya adalah X sin 2 alfa negatif Y cos 2 alfa. Oke, kita hafalkan. Kita masuk ke contoh ya. Jadi, jika titik A negatif 1,3 direfleksikan atau dicerminkan terhadap X sama dengan 2, tentukan bayangannya. Itu rumus nomor berapa? Nah, ini yang harus hafal. Jadi, kalau direfleksikan terhadap MX sama dengan 2, titik A min 1,3 direfleksikan terhadap M X sama dengan 2. Oke, maka A aksennya adalah, Anda harus hafal ya rumusnya, 2A min X, Y. Ini rumusnya saya tulis nih. Nah, oke. Ini A-nya. Ini X, Y-nya. Tuh, berarti kita masukin 2 kali 2 dikurang negatif 1,3. Berarti 2 kali 2-nya 4 tambah 1, 5,3. Tuh, kalau Anda hafal rumusnya selesai dia. Ya. 2A, X, min Y. Oke. Ya, tentukan hasil refleksi titik D negatif 3, negatif 4 terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini berarti komposisi dari refleksi. Jadi refleksi yang dilakukan 2 kali ya. Lebih dari 1 kali. Ngerjainnya gimana? Ya sama, kerjakan satu-satu aja. Jadi titik D 3, negatif 4 ya kan?
dimirrorkan terhadap Y sama dengan negatif X. Lihat pencerminan itu pakai mirror ya. Anda harus hafal D aksennya apa. Oh, kalau terhadap Y sama dengan min X dibalik diberi negatif Pak. Berarti negatif dari negatif 4, oke, koma negatif 3. Ini rumusnya masih ingat, min Y, min X ya. Berarti D aksennya 4, negatif 3. Sekarang D aksen 4, negatif 3. Ini kita refleksikan terhadap sumbu Y atau MY. Masih ingat D double aksennya? Kalau terhadap sumbu Y berarti X, min X, Y ya. Terhadap sumbu Y berarti X yang negatif. Jadi D double aksennya min 4, min 3. Nah, ini jawaban akhirnya. Min 4, min 3. Sekarang contoh ketiga, diketahui garis L 2X ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0 direfleksikan terhadap titik 2,1. Tentukan persamaan garis L. Oke, jadi sekarang kita merefleksikan garis terhadap titik. Ini rumus nomor 8 ya. Sama caranya, kita harus tahu rumus awalnya dulu ya. Jadi titik kalau saya punya titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis berapa? 2,1 ya. Maka aksennya adalah rumusnya apa? 2A kurang X, 2B kurang Y. Kalau saya tulis dalam begini, dalam matrik, jadi gini kan, 2A min X di sini, 2B min Y. Nah, sekarang kita ambil ya, kita masukin dulu nilai X aksen, Y aksen, AB-nya, ini ya, AB-nya 2,1 kan, 2 kali 2 min X, 2 kali 1 min Y. Berarti saya punya persamaan X aksen adalah 4 dikurang X ya. Nah, yang saya perlukan X kan, kayak tadi X pindah ruas, berarti 4 min X aksen. Oke. Kemudian Y aksennya adalah 2 dikurang Y, berarti Y nya 2 dikurang Y aksen. Betul? Oke. Kalau sudah dapat gitu, masukin ke persamaan garis L. 2X ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0. 2 X nya 4 min X aksen, Y nya 2 min Y aksen, dikurang 3 sama dengan 0. 8 min 2 X aksen ditambah 2 dikurang Y aksen, dikurang 3 sama dengan 0. Berarti min 2 X aksen dikurang Y aksen, 8 tambah 2 10 kurang 3 7. Nah, saya bisa menghilangkan negatifnya, saya kali min 1 nih, berarti 2 X aksen ditambah Y aksen dikurang 7 sama dengan 0. Oke, inilah L aksennya. Tapi ingat kalau jadi bayangan garis L hasil akhirnya sama sekali, tinggal menghapus aksennya, berarti 2X ditambah Y dikurang 7 sama dengan 2X ditambah Y dikurang 7 sama dengan 0. Oke, saya tidak ingin berlama-lama. Nah, sekarang kita sudah langsung masuk ke latihan ya. Satu soal saja, diketahui garis K nih, K saya ke L, K 3X plus Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, tentukan bayangan garis K jika yang A ditranslasi T negatif 2,3, yang B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Bisa lah ya, pasti ya. Bisa. Jadi ini dua bagian transformasi selesai ya. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan. Oke, itu tadi video pembelajaran kita tentang transformasi geometri. Jadi ada 4 ya. Translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Masih ada 2 lagi. Saya harap pada bagian ini bisa cukup menggambarkan yang translasi dan refleksi ya. Saya tidak pengen berlama-lama. Translasi, pergeseran, refleksi, pencerminan ya. Nah, Anda diminta untuk khususnya refleksi untuk menghafal rumus-rumusnya. Lumayan ya, ada 9 rumus. Tapi saya yakin bisa. Nah, di akhir pembelajaran tadi ada latihan hanya 1 walaupun AB ya. Anda coba kerjakan. Nah, tapi saya yakin pasti bisa lah ya. Tidak terlalu sulit ya. Ada contohnya juga, Anda kerjakan. Kalau tidak mengerti, Anda bisa bertanya pada saya via WA. Oke, itu saja. Nah, pesannya masih sama ya. Jaga kesehatan, banyak olahraga ya. Makan makanan bergizi ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita sebentar lagi bakal ketemu ya, mudah-mudahan di sekolah. Oke, itu saja. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.